Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Batara, berasal dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Filsafat. Nah, kali ini saya akan saya akan menjelaskan tentang epistemologi dari wilayah India. Nah, sebelum kita berangkat ke lebih jauh, perlu kita ketahui bahwasanya India merupakan kawasan yang juga memiliki banyak sumbangsi yang sangat besar terhadap pengetahuan yang ada di dunia. Oke. Nah, mereka banyak mengeluarkan ide-ide, konsep-konsep tentang kemanusiaan, tentang spiritual, tentang menjaga emosional dan segala macam, ya. Itu India. Nah, sebagai kawasan yang memiliki memiliki pengetahuan yang begitu luas, maksudnya dalam artian ya memiliki corak yang beragam dan segala macam. Hal itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi India, karena dia juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan antara epistemo dengan epistemologi lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mulai dari awal. Epistemologi India itu memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Nah, dengan berbagai aliran pemikiran dan pendekatan terhadap pengetahuan. Nah, berbeda halnya dengan epistemologi di dalam budaya Barat, yang mana mereka menekankan pada apa yang konkret, apa yang terlihat, apa yang benar-benar benar, apa yang terfakta. Oke. Tapi beda halnya dengan India, mereka itu dia lebih ke arah moral. Nah, dia lebih ke arah bagaimana menjadi manusia yang kamil, manusia yang sempurna, bagaimana kita hidup dunia dengan hidup yang benar-benar hidup. Nah, gitu istilahnya. Nah, terus bagaimana istilah dan konsep pengetahuan yang ada di India itu? Pertama yang namanya Jnana, yaitu istilah Sanskrit untuk pengetahuan yang mencakup berbagai jenis pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang diri, realitas dunia. Nah, ada yang namanya Pramana, yaitu sumber pengetahuan yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama, mulai dari indriya, persepsi indrawi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dan segala macam. Kedua adalah Anumana, atau inferensi, apa yang ada di otak kita, kayak gitu. Nah, ada pertama Janana, merupakan bahasa Sanskerta, yang mana berarti pengetahuan, yang memiliki makna yang cukup luas. Nah, ada berbagai macam jenis pengetahuan seperti yang telah saya katakan tadi. Yang pertama, prayaksa, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui indera, persepsi indrawi. Yang kedua adalah anumana janana, yaitu pengetahuan yang diperensi melalui inferensi atau penalaran logis. Yang ketiga adalah sabda jana, atau pengetahuan yang berasal dari otoritas kayak kitab suci, ustadz yang memang terintegritas begitu. Nah, yang keempat adalah atma janana, itu pengetahuan tentang diri sejati atau realitas tinggi. Nah, pengetahuan dan epistemologi India itu tidak terbatas hanya pada fakta atau informasi, tapi mencakup tentang kebijaksanaan, kesadaran, moralitas dan segala macam. Nah, yang mana hampir semua, semua sih, kebanyakan ya, peradaban India tradisinya itu tujuannya hanya satu, itu mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Nah, yang kedua adalah pramana atau sumber pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan itu ada 4. Yang pertama indriya pramana, melalui indra. Anumana pramana, melalui penalaran logis. Yang ketiga adalah upana pramana, atau analogi atau perbandingan. Yang ketiga adalah sabda pramana, itu otoritas teks suci atau guru, ustadz, kiai, segala macam kayak gitulah. Yang terakhir adalah anupalabdi pramana. Sorry guys, ini karena bahasa Hindi jadi agak susah ngomongnya. Ketiadaan persepsi yang dapat digunakan untuk menyimpulkan keberadaan sesuatu. Nah, yang ketiga adalah moksa. Moksa itu adalah tujuan utamanya, istilah Sanskerta untuk pembebasan dan penyelamatan. Nah, moksa adalah tujuan akhir dari pengetahuan dalam banyak tradisi India. Ini didefinisikan sebagai siklus kelahiran dan kematian, yaitu samsara, yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau avidya. Nah, itu untuk yang pertama. Yang selanjutnya adalah problematika.
hampir semua yang ada di ini pasti ada masalahnya. Begitu pula epistemologi dari India. Nah, ada beberapa problematik yang terjadi di epistemologi India ini. Salah satunya adalah sifat dan realitas. Itu realitas sebagai Brahman. Bagi banyak tradisi India, realitas tertinggi adalah Brahman atau realitas spiritual yang tak terhingga, tak terbagi dan tak berubah. Nah, kayak gitu. Nah, upaya untuk memahami Brahman ini melalui pengetahuan rasional memiliki keterbatasan karena Brahman bukan merupakan objek yang dapat dipahami secara langsung. Ya semacam gitulah. Pasti kalian semua banget. Kemudian validasi pengetahuan. Itu problematiknya adalah selanjutnya adalah validasi pengetahuan, yang mana kriteria kebenaran dalam tradisi India tidak hanya didasarkan pada koherensi logis dan bukti empiris juga, tapi pada pengalaman spiritual. Namun yang menjadi pengalaman spiritual dan kecocokannya dalam kecocokannya dengan ajaran suci. Nah, namun hal yang pengalaman spiritual ini kan gak bisa dibuktikan tanpa adanya kepercayaan dalam diri. Saya kepercayaan, benar-benar percaya. Nah, itu salah satu problemnya, ada kualitas pengetahuan. Nah, selanjutnya adalah yang masih problematika, contohnya masalah anatman. Masalah ini mempertanyakan kebenaran atman atau jiwa individu yang abadi. Nah, selanjutnya adalah tradisi Buddha, yaitu menolak konsep atman yang menyatakan bahwa individu hanyalah kumpulan dari skanda atau kelima agregat mental dan fisik yang terus berubah-ubah. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting di dalam epistemologi India adalah Mimamsa, yaitu pendiri Mimamsa itu aliran yang didirikan oleh Jaimini, yang mana fokus pada interpretasi Veda dan metode penafsiran tekstual, dan juga Kumarila Bhatta yang mengembangkan teori Mimamsa lebih lanjut menekankan pada inferensi dan ritual keagamaan. Ada yang namanya Nyanya, yaitu Akspada Gautama yang dicetuskan oleh Akspada Gautama, menyusun Nyaya Sutra, karya dasar dan Nyanya yang membahas logika dan epistemologi. Ada yang namanya Buddha yang dicetuskan oleh Nagarjuna, tokoh Madhya Maka, menekankan pada sunyata atau kekosongan yang ketidakkekalan semua fenomena. Nah, ada yang namanya Vedanta yang dicetuskan oleh Adi Sankara, tokoh Advaita Vedanta, menekankan pada kesatuan Brahman, realitas tertinggi, dan atman jiwa individu, kayak Al-Hallaj, kayak gitu lah kalau di Islam, karena saya orang Islam. Nah, ada juga namanya Ramanuja yang kayak sufi kayaknya, yaitu menekankan pada hubungan istimewa antara Brahman dan Atman. Atman itu kita sebagai hamba. Nah, Madhva atau tokoh Dvaita Vedanta menekankan pada dualisme antara Brahma dan Atman. Mungkin itulah sekilas tentang gambaran besar tentang epistemologi yang ada di India. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena saya adalah orang yang masih berusaha belajar terus-menerus, berusaha untuk belajar terus-menerus agar lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih lugas dalam berbicara tanpa melihat laptop lagi. Nah, dan itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.